Ke hutan keramat. Selamat datang tulus terucap untuk hadirin yang terhormat. Dan inilah persembahan dari X1 Talent. Tabeklah enci, tabeklah tuan, tabek kepada laki-laki perempuan. Kami bermain berkawan-kawan, salah dan hilaf mohon dimaafkan. Tabeklah enci, tabeklah tuan, tabek kepada bapak dan ibu sekalian. Janganlah tidak ketahuan, kami dari Pelajar X1 melestarikan kesenian Dumuluk supaya tetap berkembang di kota Palembang. Dan jangan tidak dapat tawan, kami menampilkan cerita Dumuluk dengan judul Ratu Kiram Cahya. Dalam suatu pertemuan di Istana Negeri Hong Kong, Ratu Kiram Cahya dan para menteri serta pejabat sedang membahas rencana balas dendam Ratu Kiram Cahya terhadap Raja Kerajaan Negeri Kebayan. Balas dendam dilakukan karena paman dari Ratu Kiram Cahya yang bernama Saudagar Kim Chu dipenjara oleh Raja Negeri Kebayan hingga meninggal. Dia dipenjara karena persengketaan masalah dagang antara Saudagar Kim Chu dengan Saudagar Arpan dari Negeri Kebayan. Saudagar Kim Chu dinyatakan bersalah dan dipenjara. Saksikanlah kesenian dari kami. Terima kasih.
mau cepat. Gila. Musuh jangan takut ngadepin musuh. Tapi ada syaratnya. Nah, syaratnya tuh itu kecil aku. Kalau dia bisa ikut misalnya segini loh, ngapain? Males. Halo semuanya, nama aku Prajurit Cidut. Saya namaku, aku tidak takut hadapi musuh. Asal ada musuh, pasti aku lawan. Ada uji pepatah, getah bukan sebarang getah, getah dari Indragiri. Berani bukan sebarang pihak, berani tak takut mati. Woi penonton! Ada kenal aku ini siapa? Perkenalkan, nama aku nih Prajurit Cibos. Ada kenal aku nih Prajurit Cibos. Karena aku nih bos dari 3 ekor prajurit ini. Kalau sampai ngatum kecil bagi aku, dan kan ratu, cinta kamu pun kuperjuangkan. Wahai para penonton sekalian, perkenalkan Ratu Kilam Cahya, nama aku sendiri, duduk memerintah di Hong Kong negeri. Adapun ketika ini, Kilam Jalin namaku sendiri. Sebagai panglima perang Hong Kong negeri di bawah perintah Ratu Kilam Cahya. Adapun ketika ini, Kilam Jalin namaku sendiri sebagai menteri sama kaya negara Hong Kong negeri di bawah perintah Ratu Kilam Cahya. Hai penonton, perkenalkanlah aku nih Dia yang cantik, molek dan ayu ini. Aku nih Daya dalam kerajaan ini. Halo penonton, nama aku Bice, tugas aku masak-masak di kerajaan ini. Nah, masak aku bela, aku baca. Halo semuanya, kenalkan, nama aku Dayang Si Ayu. Sesuai nama aku kan Ayu. Gawe aku bagian kecantikan, bersih es mengais, merias pejabat kerajaan. Pokoknya yang cocok muka itu gawean aku lah. Hai penonton, perkenalkan, nama aku Bimuna. Tugas aku bagian kebersihan dan keindahan dalam istana. Pokoknya kalau ada sampah itu musuh aku pasti kesikat habis. Adinda para menteri, para dayang dan para prajurit, apa kabar? Kabar baik, berita baik, Paduka Ratu. Adinda para menteri, aku tidaklah berpanjang perih. Coba kau uraikan nyata dan pasti bagaimana kemajuan ini, agar aku dapat ketahui. Ampun Ayunda Ratu yang bijak besar. Dengan sebenar saya berperi. Bila Ayunda Ratu menanyakan tugasku sehari-hari, telah kulaksanakan sama sekali. Sebagai panglima perang, keadaan negeri telah aman sama sekali. Tidak ada perkelahian, tawuran, apalagi teroris atau musuh luar negeri. Tidak ada sama sekali. Demikian saya kabarkan kepada Ayunda Ratu. Ampun Ayunda Ratu, bukannya aku nak cerudikan atau iri hati, tapi
Semenjak Kilam Johar diangkat menjadi Menteri Keuangan, sekarang tingkahnya lah berubah, seneng foya-foya. Adinda Samsu, kalau memang lapar, aku harus menasihati Johar agar tidak menggunakan harta negara untuk kebutuhannya. Bisa lah, masa apa kamu hari ini? Aman aku lah masak tempe goreng dengan tahu goreng. Lemak lah aku pacak masak. Oh, ada yang aku pacak masak, pacak garis-garis baiklah. Kasiannya nasib kau bice. Ngomong-ngomong Bicek, harga sembako lah naik dulu sekarang minyak goreng udah mahal ya, nggak pakai paling banget. Lagi Nah, bice sih kau ini pula kasiannya nasibnya. Hei, para dayang, apa gawe kamu ini? Ini istana negeri, bukan pasar pagi maupun pasar siang. Ini tempat para wakil rakyat membahas tentang negara, bukan taman kanak-kanak. Tidak ada kesopanan sama sekali kalian semua ini. Ampun Tuanku Menteri, maklumlah cara bertemu kawan Ramo, rasa rindu mak mana gitu dong. Para dayang, kalian boleh lepas tapi bukan di sini, nanti di luar istana negeri sudah kalian tertimpa. Ayunda Ratu, aku Kilam Johar, Menteri Keuangan datang menghadap. Menteri Kilam Johar, coba kau uraikan apa sebab kau datang terlambat. Mak inilah ya Yunda, maklum baik. Aku sebagai Menteri Keuangan itu repot nian jatuhin duit. Apalagi pas ada setorong pajak yang bayarnya itu make di logam galau. Ampun aku, kadang-kadang bermalam-malam aku gitu Yunda. Aku juga pening, nah aku simpen di mana tuh duit. Mandi hari itu nggak ada aman. Dan juga Yunda, aku ngerti biasalah calana banyak gawe. Itu beda laporan aku 4 kali 4 sama dengan 16. Sempat dan sempat harap dibalas. Ya, 4 kali 4 sama dengan 16 dan sempat harus dibalas. Emang ini ngirim surat? Hei, Dayang, kau dosa nyenges. Aku ini menteri. Ingat posisi kau di sini cuma Dayang. Menteri Kilam. Benar, sekarang kau sering keluar negeri hanya untuk berbelanja. Aida, aku rasa wajar. Aku kan menteri, perlu penampilan menarik dan pengalaman lebih. Jadi, apa salahnya? Sumpah bisa bergadis, aku tidak gunakan dan negara. Aku ini takut dengan dosa. Aku belanja ini pakai gaji aku dewek, hasil jatana dari paman Kimcu. Tujuannya lah aku nih sama Paduka Ratu. Jangan sampai negeri kita ini sama cak negeri sebelah. Korupsinya di mana-mana. Heran aku sama orang suka korupsi. Gak mikirin negara apa. Mana negara yang nak maju kalau pemimpinnya cuma ngurusin dirinya dewek-dewek. Hei Dayang, pembantu, jongos alias babu. Kau juga datang aja aku. Aku menteri sekaligus adik satu. Ingat posisi kau ini cuma Dayang di kerajaan ini. Iya Nanda, ini kok dari nenges. Aku dan adik ratu. Dan bukan buat saya itu paling-paling mikir denger. Ionnya Ayunda Ratu, sebagai panglima perang aku nak bertanya, ada masalah apa? Ceritakanlah. Begini menteriku. Bahwa paman kita saudagar dunia di kerajaan negeri Kebayan. Apa? Paman Kimcu meninggal? Kenapa bisa meninggal Ayunda Ratu? Iya, kenapa bisa meninggal di negeri Kebaya, Ayunda Ratu? Betul. Kenapa bisa begitu, Ayunda Ratu? Cinta
mendengar Paman Kimcu yang baik itu udah meninggal. Iya Nian, teringat nih anakku waktu dia menjawab duit pas anak sakit. Bener Nian, kata kau dia soalnya dia tuh memang baik Nian. Aku ribet lagi, saudara tua nyari ke aku lagi. Bener Nian, aku lah di dunia ini wong baik itu cepet Nian matinya. Aku menangis nih dari solidaritas baik. Temen aku nangis, aku malah nangis nih. Temen aku teringat dia dengan kambing aku yang mati di toko mobil tuh. Miripnya aku bisa dengan saudagar Kimcu. Kenapa dinangis gak belok baik? Ada apa lagi bagaimana? Hei Pak Dayang, ini masih bahasa gawat, tragis, dan menegangkan. Gak usah masih-masih dewek, apalagi ngatain paman kami Cak Kambe. Tuanku Menteri, aku tidak bohong. Memang merahnya saudagar Kimcu tuh dengan kambing aku. Nah, diulang-ulang, kok nanya dipecat, ha? Sri Kilam Johar, tak usah kau marah. Paman Kimcu ditangkap dan dipenjarakan oleh Raja Negeri Kebayan karena dianggap bersalah dalam urusan. Ini tuh udah adil, Ayunda Ratu. Jelas-jelas Paman Kimcu dipenjara sampai meninggal karena dengan saudagar Apan. Karena saudagar Apan itu dari negeri Kebayan. Ayunda Ratu, sebagai panglima perang, aku tuh udah terima Paman Kimcu disisa sampai meninggal. Ayunda Ratu, hutang nyawa harus dibayar dengan nyawa. Raja Negeri Kebayan perlu diberi pelajaran dan dipenjarakan. Iya, nah indah, lebih baik paman Kimcu disisa pula sampai meninggal di penjara. Wahai para menteriku semuanya, kalian semua benar. Akan tetapi, menangkap dan memenjarakan Raja Negeri Kebayan tidaklah mudah. Banyak panglima sakti yang harus dihadapi. Kalau aku, Ayunda Ratu udah seorang bukti lagi. Nama aku Cipos, sudah pasti aku yang paling kuat. Aku ini paling siap untuk membela Ayunda Ratu yang cantik dan cerita ini. Ketawa kau sekali lagi, kirim lah komentar aku. Terima kasih prajurit-prajuritku. Aku percaya kalian prajurit yang hebat. Bayangkara negara akan berjuang demi negara. Ampun Ayunda Ratu, rasanya kesepakatan tak tercapai. Kita harus memenjarakan Raja Negeri Kebayan karena dia telah membuat Paman Kimcu meninggal. Jadi, kapan naik kita nak berangkat menyerang Negeri Kebayan? Wahai para semuanya, aku sangatlah bangga pada kalian yang setia pada negara dan cinta keluarga. Akan tetapi, semuanya harus kita persiapkan dengan matang. Jangan sampai kita gagal saat menyerang Negeri Kebayan. Alah, Pak Yunda, mending saja kita pergi sekarang. Mereka pasti kalah karena kita. Adinda para menteri, para dayang, dan para prajurit, marilah kita bersiap-siap untuk menyerang Negeri Kebayan. Serang! Oi penonton, bapak-bapak, ibu-ibu dan kawan-kawanku sekalian, janganlah tidak ketahuan. Aku ni paling terkenal sebagai Bang Anget. Nama aku tidak berubah dari dulu sampai sekarang. Kenal ke? Nama aku Mang Dul. Bapak dan
guru yang saya hormati, Bapak Kepala Sekolah yang saya cintai, dan rekan-rekan sekalian yang saya hargai, baik yang hadir maupun tidak hadir, baik yang sehat maupun tidak sehat, baik yang berduit maupun tidak berduit, perkenalkanlah namaku Wahyen. Dengar ini iwa sepot, iwa sepatu. Belinya di tangga buntung. Dasar nasib tidak beruntung. Punya kawan giginya mancung. Mandul ini baru ketemu udah ngatui. Woi penonton! Dia ya baca pantun. Jangan cuma aku pantun. Lihat di tangga pantun. Asalkan jangan dibubuyo. Memang nih ya, aku jejak agamaku. Banyak garisan tergilo-gilo. Asam kandis jadi bumbunya. Jangan lupa sama cuko. Memang banyak gadis yang tergilo-gilo, tapi gadis dari rumah sakit jiwa. Kalau ini Mandul, jangan ketemu ngatoi pegang itu. Ini harus kita pikir tuh. Pening yang salah. Depan belakang kanan kiri tak tahu jauh kakaknya. Iya, soalnya saudagar Kim Chu yang kita penjara waktu itu meninggal di penjara. Otomatis Ratu Kilang Cahya tahunya kita yang ngebunuh, padahal cuma di penjara baik. Menujak, pasti saudara Kim Chu itu matilah kamu penyakit mah. Oleh lantaran lah, rupun coba makan aku. Ay, kau ni jangan masih ngomong baik. Aku yang tak makan 3 hari masih hidup sampai sekarang. Itu kagak urusan. Mana gak kita nyanyi dulu? Aku tuh lagu apa tapi? Biasa yang judulnya Ibang-Ibang. Babang Bukri, Babang Yanto. Saya minta musiknya, tarik mang. Gerbang ngedik gedang, gerbang ngedik gedang, di roda dayang, ding pikir tong pikir dayang, ding pikir tong pikir bain, dayang pikir tong di uber di roda. You know feel pain, you know feel. Hai cewek, godain kita dong. Kalau ini kantor tidak kaca cino. Nyium cewek dikit langsung mulai kan. Mana cara cewek dulu? Halo say, kenapa? Kamu kakak ini Wahyen alias boy. Ay, kau ni dosa dalam beres rezeki umah ya. Dah mikir. Hei Adam, apa yang kalian sedang lakukan? Kenapa dari tadi ribut-ribut? Oh Tuhan, kami berdua hanya bercanda saja. Benar kamu tuh? Ya benar Tuhan. Bisa membantu pengembangan diri. Hai Adam, berhentilah bercanda. Hai Adam, berhentilah bercandanya. Ada yang kita bicarakan di sini. Sebaiknya kita ngomong apa adanya saja kepada Ratu Kilang Cahya bahwa kita bisa saja membunuhnya Tuhan. Kami sangat takut apabila nanti mereka menyerang kita. Hei Dayang, takkan kau biarkan air mata kalian menetes. Diam, di kerajaan ini akulah rajanya, akulah memimpin. Jadi apapun keputusanku nanti, kalian sebaiknya hanya bisa diam. Kalian semua itu adalah bawahanku. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Iya sayang. Sangat benar suamiku. Seperti yang dikatakan Yunda Martina, diriku ini sudah muak mendengarkan cerita tangis para rakyat yang setiap harinya harus ada peperangan. Wahai para istriku, seharusnya kalian mendukung suamimu ini dan kerajaan kita. Kalau aku meminta maaf kepada Ratu Kilang Cahya dan berlutut kepada Ratu Kilang Cahya, di mana harga diriku sebagai raja? Aku memenjarakan saudagar Kim Chu karena masalah persangkutan dagang dengan saudagar Arpan dari negeri sebelah. Aku tidak sengaja membunuhnya. Saudagar Kim Chu meninggal di dalam penjara karena penyakit yang sudah lama dideritanya, bukan karena pembunuhan dengan tanganku sendiri. Tapi Kanda, engkau telah membunuhnya secara perlahan. Benar sekali. Sebentar lagi Ratu Kilang Cahya dan para pasukannya akan membalaskan dendamnya kepada kerajaan kita. Hahaha.
Hahaha, aku sungguh tidak takut akan hal itu, istriku. Jika Ratu Kilam Cahya ingin balas dendam kepada kerajaan kita, aku tidak akan mundur begitu saja. Musik dong. Wahai para prajurit, para menteri, para hadam, para dayang, serta istriku, jika kita tidak mampu melawan kerajaan Ratu Kilam Cahya, mungkin jalan satu-satunya alangkah baiknya kita minta maaf kepada Ratu Kilam Cahya. Akhirnya pintu hati suami kita sudah terbuka ya. Ya, aku memikirkan nasib anak kita sebentar lagi yang lahir. Aku tidak mau terjadi apa-apa kepadanya. Kalian semua tidak usah khawatir. Mari kita sama-sama sambut kedatangan Ratu Kilam Cahya dengan baik-baik agar mereka yakin terhadap kita. Hidup kerajaan kita. Hidup. Hidup kerajaan kita. Hidup. Hidup kerajaan kita. Hidup. Sebentar. Kalian ini ada di kerajaan orang loh. Sebaiknya kalian tetap diam dan jangan berisik seperti sendal terjepit pintu saja kalian semua ini. Iya, saya tahu maksud kedatangan Anda. Kalian pasti ingin membahas tentang kematian saudara Kim Chu, kan? Ya, kami kesini atas kematian saudara Kim Chu. Sudahlah anak buah para negeri kebaya. Tak usah kalian banyak bicara. Sekarang kalian panggilkan rajamu itu. Jika tidak, akan kutumis kepala kalian satu persatu. Wah, ngeri. Wah, takut banget. Sudahlah, lamaan kau. Kanda, bagaimana ini? Sepertinya Ratu Kilam Cahya dan pasukannya sudah sangat murka terhadap kita. Iya Kanda, aku tidak mau sampai terjadi apa-apa dengan kita semua. Sama aku juga. Wahai Ratu Kilam Cahya, sebaiknya kalian tenangkan dulu pasukan kalian. Adinda para menteri, para dayang, dan para prajurit, kalian semua harap tenang. Biarkan seorang raja negeri Kebayat menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Wahai Ratu Kilam Cahya, aku tahu maksud kedatangan kau ke sini. Pasti ingin membahas dendam akan kematian saudagar Kim Chu, bukan? Ya, aku mau menjarakan saudagar Kim Chu karena persangkutan dagang dengan saudagar Arman dari negeri kami. Tetapi aku tidak membunuhnya. Saudagar Kim Chu meninggal di dalam penjara karena penyakit yang sudah lama dideritanya, Ratu. Sudahlah raja, yang mau katakan itu hanya mengada-ngada saja, bukan? Yang dikatakan raja itu benar. Saudagar Kim Chu memang punya penyakit yang dideritanya. Dan penyakit itu bisa kambuh dengan tiba-tiba. Wahai Ratu, maafkanlah kesalahan suamiku. Awalnya dia hanya berniat memenjarakannya sementara saja. Namun kami tidak tahu kalau akhirnya akan seperti ini, Ratu. Iya Ratu, sebaiknya kau maafkan kami semua. Apa salahnya jika kerajaan kita berdamai dan menjalin hubungan persahabatan? Wahai Ratu Kilam Cahya, apakah engkau memaafkan kesalahan kami? Aku akan melakukan apapun asalkan engkau memaafkan kesalahan kami. Iya Ratu, tolong maafkan kesalahan raja kami dan kesalahan kami semua, Ratu. Terima kasih Ratu, tidak usah, tidak perlu Raja. Aku dan pasukanku telah memaafkan kalian semua. Jika memang benar saudagar Kim Chu bukan engkau yang membunuhnya, aku sangat percaya padamu Raja. Terima kasih atas pengertianmu, Ratu. Akhirnya kita udah jadi perang, Mando. Iya, Lagi kematian. Takut kalau aku kena kapal, Mando. Sama, iya.
kerajaan Ratu Kiram Jaya pun berdamai dengan kerajaan negeri Kebayan. Dan mereka pun mencoba untuk melupakan segala masalah yang sudah terjadi sebelumnya dan lebih memilih untuk berdamai. Baiklah, itulah tadi merupakan penapian yang tentu mulut dari kami. Apabila ada kata-kata maupun kehilangan dalam adegan yang kurang berkenaan di hati para penonton, mohon dimaafkan. acara pensinya. Oke, ya terima kasih, tepuk tangan untuk kita semuanya. Dan demikianlah persembahan dari kami, sebagian kecil yang kami miliki, dan masih banyak potensi yang tentunya harus kita gali bersama untuk anak-anak negeri tercinta. Dan terima kasih sekali lagi kepada para tamu undangan ya, yang sudah berkenan hadir di tempat ini.
Dan kini saatnya bisa menikmati untuk melihat hasil karya P5 dari anak-anak kami. Dan juga ada pameran seni yang ada di stand 1 dan 2. Mari Bapak Ibu para tamu undangan, sekaligus juga nanti bisa untuk istirahat sejenak sambil kopi. Ya.